Hai. Wow, ini agak gelap sih, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai hai hai. Hai guys. Apa kabar semuanya? Hai. Assalamualaikum. Halo guys. Pertama, teman-teman lagi pada ngapain ya? Lagi pada sibuk apa? Lagi pada halo, hai everyone. Halo semuanya yang sudah menonton saya malam hari ini. Halo, gimana kabarnya? Untung gua on time, guys. Hidup tadi hari ini tuh aku mau curhat dikit sih, guys. Hari ini tuh aku bener-bener yang crowded banget, pekerjaanku crowded banget dan how bikin aku agak sedikit teng-tengan di kepala gitu. Hai, semangat pagi semuanya. Aku mau nyapa satu-satu nih. Dari Kak Bella, Kak Sriyati, ada Kak Murni. Halo, ada Kak Sriyati juga. Habis itu Kak Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Aku doain semuanya selalu sehat ya. Aku doain juga teman-teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, sama dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Hai guys, hari ini malam ini kalian lagi ngapain selain dengerin aku coteh di malam hari ini gitu. Mungkin nyambi tidur, nyambi mungkin sambil masak gitu, nggak apa-apa. Malam hari ini kita santai aja guys ya, nggak usah yang terlalu dibuat kaku banget, karena aku tipe orang nggak bisa formal. Aku nggak bisa yang harus kaku gitu, aku nggak bisa. Aku tipe orang yang harus santai karena saya jagoan simulat, jadi tuh model model tuh harus banyak ketawa gitu, jadi aku nggak bisa kalau bisa harus serius. Gitu ya. Hai teman-teman semuanya. Oh iya, aku mau memperkenalkan diri. Aku harus memperkenalkan diri nggak ya sekiranya? Apakah teman-teman di sini sudah berkenalan dengan saya? Tapi sebelumnya mungkin banyak yang baru ya di grup ini gitu, Facebook grup ini. Saya pengen memperkenalkan diri. Nama saya Nisa. Saya Vice President Brand Development of Rosvi. Jadi memang aku di sini mewakili manajemen Rosvi Official untuk menyampaikan beberapa informasi dan diskusi tentang produk Rosvi dan tentang masa kesehatan organ kewanitaan gitu. Organ kebapaan juga boleh. Gitu ya teman-teman ya. Nah di sini aku pengen banget teman-teman silahkan jangan lupa coek-coek temennya biar bisa ikut live malam hari ini. Oke guys. Oh, hai, cium-cium dulu dong kita. Aku tuh udah kedua kalinya ini ngisi di sini sama di jaringan Kak Bella di KBI online NJBS ya. Betul ya Kak Bella ya. Jadi memang aku dua kalinya gitu. Tetapi memang kemarin aku udah punya asisten nih, aku udah punya admin, aku udah punya sekretaris pribadi yang bisa istilahnya apa ya, mengerjakan semua pekerjaan dan membuat aku jadwal untuk live. Jadi liveku tuh nggak pernah berhenti guys. Tiap malam. Tapi nggak apa-apa sih, yang pasti aku malah seneng banget kalau tiap malam tuh aku bisa live, karena aku bisa berdiskusi, bisa kenalan juga sama teman-teman semuanya yang baru-baru yang nggak pernah datang. Istilah aku nggak pernah ketemu selama roadshow, terus tiba-tiba kota-kota yang belum aku datengin ke roadshow, terus aku harus kenal lewat online dan semuanya. Akhirnya kita bisa berkenalan guys, ya nggak sih? Jadi karena semua media sosial tuh sekarang very good saya bilang. Jadi kita nggak perlu roadshow, tapi kita online kayak gini tuh udah cukup, hanya menyiapkan kota, oke? Gitu. Kayak ini semua teman-teman masih sholat isya ya, jadi nggak apa-apa
sambil nunggu teman-teman yang lain gitu ya. Betul sekali. Oh iya Diang, sampai teman-teman nunggu teman yang lain bisa bergabung di live malam hari ini ya teman-teman semuanya. Silakan teman-teman jangan lupa buat coek-coek temennya biar bisa gabung di live malam hari ini, karena kita akan membahas special edition. Saya bilang spesial karena biasanya saya akan membahas tentang masalah satu tema gitu. Tapi ini special edition dimana saya akan menjawab semua pertanyaan yang masuk di live malam hari ini gitu ya. Nggak mesti harus pertanyaan masuk, tapi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sering banget masuk ke manajemen official dan saya akan bantu jawab untuk semuanya. Jadi mungkin aja salah satu pertanyaan yang aku bacakan nanti itu adalah salah satu keluhan teman-teman atau tetangganya atau ibunya atau kakaknya atau adiknya yang memiliki keluhan tersebut dan bisa mendapatkan jawabannya tanpa harus bertanya di live malam hari ini. Gitu ya teman-teman ya, karena memang ini adalah limited edition khusus buat jaringannya Kak Bella ya. Nanti 1 jam ke depan nanti aku akan bahas Q&A semuanya gitu ya teman-teman ya. Tapi please buat lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang masuk ke dalam live malam hari ini, karena bisa aku langsung baca dan bisa aku langsung jawab gitu. Hai, ada Kak Ati nih. Selamat malam Kak Nisa, soalnya seksi sekali. Ya Allah, Anda tahu, aku pengen cerita sedikit buat teman-teman di sini. Jadi kemarin itu suaraku tuh hilang selama 4 hari guys. Bayangin dong, 4 hari aku hilang suaranya. Dan ketika diperiksa dan aku divaksin oleh dokter gitu ya, aku sempat agak parno sih karena aku tuh sempat nggak demam tapi flu tiba-tiba. Terus aku batuk gitu ya, dan itu membuat aku agak sedikit parno karena ada apa ini, jangan aku keturunan covid dan segala macam, karena kita nggak tahu covid itu di mana. Biarpun aku udah sering cuci tangan, pakai masker dan segala macam, kita nggak ada yang tahu gitu loh guys. Nah, taunya pas pas setelah saya ngecek ke dokternya tuh ketawa guys. Dia bilang kayak gini, maaf, anda penyiar radio katanya gitu. Saya bilang kenapa dok gitu. Ini kok bengkak ya pita suara. Jadi pita suara aku tuh bengkak guys, bengkas dan dia agak sedikit luka gitu. Jadi memang aku waktu itu disuruh puasa 4 hari untuk tidak berbicara. Itu berasa kayak wow. Sampai suamiku tuh sampai yang kok sepi amat ya rumah katanya. Jadi aku 4 hari itu puasa ngomong, dan akhirnya suaraku udah kembali normal gitu ya. Ini udah suaraku ini tapi agak serak-serak basah, sebenarnya nggak seperti ini karena memang masih ada lendir, masih ada kayak pengobatan dan segala macam yang membuat sini agak sedikit basah di dalam tenggorokannya gitu. Jadi memang suaranya agak sedikit bindeng-bindeng dikit lah gitu. Hai guys, semua yang sudah colek-colek temennya. Wow, jangan lupa ya coek-coek temennya Cuco. Oke, karena ini ada Kak Ati. Ya Allah Kak, gak apa-apa. Itu saya bilang sakit itu bukan ujian, tapi sakit itu udah mukjizat. Artinya aku disuruh istirahat guys selama 4 hari. Gak apa-apa, itu pertanda bahwa diriku tuh lagi diperingatkan oleh Allah dan Tuhan. Aku disuruh istirahat dan aku disuruh untuk berdiam diri dulu, sehingga aku menikmati bagaimana aku tidak bisa berbicara dan segala macam, tapi akhirnya suaraku kembali lagi gitu. Gak apa-apa sih, yang penting kan udah dapat obat dari dokter, dan itu sebenarnya nggak bermasalah banget sih, cuma memang agak sedikit bengkak dan agak sedikit luka gitu. Yang penting nggak teriak-teriak katanya. Oke, karena ini udah sekitar 9 menit ya kita mengawali opening di malam hari ini. Kita malam hari ini kita akan langsung membahas satu materi, yaitu Q&A, question and answer. Jadi silakan teman-teman yang pengen banget bertanya, boleh banget langsung tulis di kolom komentar, nanti akan aku baca gitu ya. Khusus untuk hari ini temanya adalah Q&A. Jadi semua pertanyaan yang masuk di kolom komentar akan langsung aku baca dan aku jawab. Terus kalau misalnya sambil nunggu pertanyaan yang masuk, aku akan baca dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari manajemen official terutama, dan admin saya yang tercinta. Hai adminku. Aku akan bacakan semua pertanyaan yang masuk, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman punya keluhan yang sama dengan pertanyaan tersebut, teman-teman bisa banget mendapatkan jawabannya, sehingga
teman-teman bisa kira-kira bisa disebut dengan rospi apa enggak gitu ya guys. Oke. Karena pertanyaan belum masuk, aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang sering banget masuk ke manajemen rospi official. Oke, yang pertama adalah pertanyaan tentang bedanya keputihan normal dan abnormal. Oke. Keputihan abnormal dan normal gitu ya. Jadi gini, sebenarnya teman-teman harus tahu ya, namanya keputihan itu ada dua tipe. Namanya keputihan abnormal dan normal gitu ya. Abnormal itu apa, normal itu apa. Nah, keputihan normal itu bisa terjadi oleh wanita-wanita yang mau menstruasi, yang mau. Jadi ada hari di mana mereka akan mengalami keputihan ketika mereka akan menstruasi dan sesudah menstruasi gitu ya. Keputihannya itu tapi tidak seperti keputihan abnormal, dia keputihan yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak gatal. Jadi dia itu modelnya kayak bening gitu guys. Jadi kalau diangkat tuh kayak lengket gitu set, jadi dia makin menipis gitu, bisa bayangin ya maksud saya ya. Nah itu adalah keputihan yang normal dan itu terjadi pada wanita yang memang mau siklus menstruasinya datang atau baru selesai siklus menstruasi gitu. Dan sebenarnya misfi itu sudah dibuat oleh Tuhan gitu ya, sedemikian rupa di mana miswi itu akan selalu mengeluarkan cairan ya, saya bilang mengeluarkan cairan yang disebut kita bilang tentaranya miswi. Jadi miswi itu sudah ada perlindungan sendiri guys. Mereka tuh punya cairan yang memang benar-benar bisa melindungi si miswinya itu agar tidak dimasuki oleh jamur, bakteri, and kuman gitu. Jadi akhirnya si miswi itu selalu sehat dan selalu cantik gitu. Nah tetapi terkadang memang wanita-wanita di sini gitu ya, wanita-wanita nggak cuma saya gitu kan pengennya tuh sesuatu gitu ya, gezet gitu ya. Nah terus kadang beli beli wangi-wangi yang sabun-sabun yang wangi-wangi gitu ya. Terus ada yang beli apa untuk misfinya gitu. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman untuk apakah obat-obatan dari luar, pemakaian dari luar gitu ya, itu cocok dengan keadaan asam ya, saya bilang asamnya, pH-nya atau kita bilang pH-nya si misfi ini. Karena sebenarnya sebenarnya misfi itu memiliki pH tersendiri guys. Jadi dia punya pH yang kita bisa bilang dia di antara 3,5 sampai 4,5. Kalau misalnya ada salah satu sabun yang tidak pH di sekitar segitu 3,5 sampai 4,5, jangan digunakan ya. Artinya dia akan membunuh bakteri baik yang ada di dalam misfi. Jadi dia membunuh tentaranya guys. Nah itu malah bahaya banget. Nah saran aku sih malah lebih bagusnya lagi adalah dia boleh silahkan menggunakan sabun-sabunan yang dijual bebas gitu ya. Tapi kalau bisa ada pH-nya antara 3,5 sampai 4,5. Nah, itu yang memang sabun yang bagus lah menurut kami, menurut saya bagus untuk menjaga tentara-tentara yang sudah melindungi si misfinya itu. Jadi kayak tambah tentaranya buat melindungi gitu loh, guys. Nah, itu yang namanya keputihan normal. Terus kalau misalnya keputihan tidak normal, itu adalah keputihan yang sering banget terjadi di luar siklus mau menstruasi dan selesai menstruasi. Jadi apalagi kalau misalnya dia berbau, gatal, dan berwarna itu sampai kekuningan, kehijauan, bahkan keabuan gitu ya. Jadi memang warnanya tuh udah yang jelek banget, terus kayak bentuknya tuh bentuk kental gitu, kentalnya tuh kental kayak apa ya, teman-teman mungkin pernah, sebagian 90% wanita, semua wanita akan mengalami keputihan. Kalau misalnya dia nggak mengalami keputihan, patut dipertanyakan apakah dia perempuan atau laki-laki gitu ya. Jadi semua wanita pasti akan mengalami keputihan. Nah cuma memang ada keputihan normal atau abnormal. Nah kalau keputihan abnormal itu mungkin sebagian teman-teman pernah merasakan ya, keputihan abnormal gitu. Nah keputihan abnormal itu dia tuh yang pasti dia itu berwarna dari kekuningan, kehijauan, bahkan keabuan. Terus yang kedua dia juga gatal, terus kadang nih ya tangan-tangan kita tuh gratil terus garuk gitu ya guys.
Nah, teman-teman juga harus tahu ya, teman-teman harus tahu. Yang namanya misfit itu sangat-sangat halus dan rentan bagaikan hati kita yang selalu disakiti oleh laki-laki. Gitu. Jadi, yang namanya misfit itu gak boleh digaruk, guys, ya. Kalau misalnya dia digaruk, sek, terus luka, nih ya, itu bakteri, kuman, jamur tuh gampang banget masuk ke situ. Akhirnya apa? Akhirnya jadi sariawan misfit lah, jadi apa namanya? Dia jadi perih, jadi peradangan, vagina juga jadi merah-merah kayak gitu. Jadi memang yang namanya misfit itu sangat-sangat harus diperlakukan seperti dilakukanlah hati kita, guys. Jadi nggak boleh kasar intinya ya. Gitu. Terus guys, bentar ya. Ini tuh biasa suami aku tuh selalu nelpon-nelpon nggak jelas. Halo, aku lagi live, boy. Jaringannya Kak Bella. Jepara. Oke. Jadi dia itu apa namanya? Tadi sampai masih abnormal ya. Jadi namanya keputihan itu memang harus berhati-hati. Maaf ya guys, itu tuh ada iklan. Biasa suami aku tuh menyebalkan sekali guys. Kadang tuh rese gitu. Rese gitu. Dia tuh ninggalin aku sendirian di rumah. Cuma mau beli galon. Ya, suamiku tuh tipe orang yang bersih-bersih. Jadi dia nggak bisa ngeliat barang kotor sedikit pun atau barang yang kosong. Ya aku beruntung sih punya suami kayak gitu. Dia. Nah, terus dia itu karena galonnya kosong dan gue lupa beli dan apa namanya lupa beli dan aku panggil orang gitu ya, ada dia keluar guys dan dengan gue. Oh my god, gitulah. Terus tiba-tiba dia nanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi live siapa? Jaringan Kak Bella. Di mana itu? Jepara. Oke. Cuma gitu aja guys, itu gitu doang. Suami gue kalau ngomong gitu ya. Oke, aku lanjut lagi masalah tadi apa sih kebutuhan abnormal gitu. Nah, jadi memang kalau bisa sih misfit itu bener-bener yang kalau misalnya gatal itu jangan digaruk ya, atau digesek-gesekin pakai celana dalam. No, jangan. Itu bener-bener berbahaya ya guys ya, karena namanya misfit itu harus sangat dilakukan dengan halus ya. Jadi please jangan digaruk kalau misalnya gatal, oke? Terus kalau misalnya dia berbau ya, dia berbau gitu. Please juga jangan digunakan pakai sabun yang di bawah pH-nya 3,5 sampai di atas 4,5 ya. Karena kalau misalnya dia gunakan seperti itu, dia itu akan merusak pH yang ada di misfit. Jadi akhirnya mau nggak mau tuh keputihan mau nggak mau tuh gatel gak akan selesai, bau tuh nggak akan hilang-hilang, tapi malah tambah keputihan yang nggak normal gitu. Itu bedanya keputihan abnormal dan normal gitu ya guys. Oke. Ada Kak Ati Korea, betul Kak, ada Kak Bella cie aku maaf ya Kak Bella ya, biasa kita kan seperti saudara, jadi kita santai aja gitu ya. Habis itu ada Kak Ati Korea gitu, ngomongnya kalau kayak Cinca Laura ya Kak. Kebetulan saya itu saudaranya Kak Cinca Laura, dan saya tuh namanya bukan Niza aslinya, nama saya tuh Cinca Laura gitu. Gitu ya. Oke. Ada Kak Murni, harus dengan lembut ya Kak. Iya dong. Kalau bersihin pun tuh jangan asal. Jadi tuh kalau bersihin misfit itu jangan asal pok 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 gitu, enggak. Jadi harus dihalusin. Nih bayangin ya, ini harus dihalusin, harus dielus-elus. Jadi jangan sampai dia luka ataupun sedikit merah, karena itu artinya dia hatinya lagi sakit atau misfitnya lagi sakit. Gitu ya. Oke. Saya lanjut. Ada Kak Ivani, curhat ya Kak. Sedikit sih, tapi kita akan kembali ke laptop gitu ya. Oke. Ada banyak banget yang masuk di Kak Mini, Nak Nikmah dan segala macam, dan teman-teman seterusnya yang udah masuk, thank you so much. Kita sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, itu yang namanya keputihan tidak normal dan tidak abnormal. Nah, ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang mau masuk ke dalam sini? Boleh banget, nanti aku langsung baca, karena kita temanya adalah Q&A, question and answer. Jadi, semua pertanyaan akan aku langsung jawab di sini.
Gitu ya. Yang pasti sih pertanyaan tentang masa kesehatan kewanitaan. Jadi kalau teman-teman punya keluhan, silakan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, nanti aku akan jawab. Oke? Aduh. Terus aku lanjut lagi. Ada pertanyaan yang sering banget masuk di manajemen Rosvi Official adalah, oke, dia dokter mau nanya, dia sudah menggunakan KB implan atau KB suntik selama 1 tahun, habis itu berhenti. Nah, tiba-tiba selama 2 tahun ini dia belum menstruasi. Itu kenapa ya, Kak? Boleh tahu nggak? Oke, ini yang sering banget juga yang masuk ke manajemen Rosvi Official, yaitu siklus menstruasi yang nggak teratur dengan setelah pemakaian KB apapun, ya, KB apapun, terus menstruasi nggak teratur. Nah, jadi gini guys, yang namanya KB itu semuanya bagus, ya. KB itu kan dibagi 2, KB hormonal dan non hormonal. Hormonal itu adalah KB ya apa sih, suntik, habis itu saya bilang patch. Teman-teman udah tahu kan KB patch? Aku pernah bahas gak sih KB patch itu? Jadi KB yang kayak koyo, guys. Dia kayak koyo gitu ya. Jadi KB patch, terus KB suntik, KB pil, KB implan tuh semuanya adalah KB yang hormonal. Memang dia mempengaruhi hormonal seorang wanita gitu ya. Terus ada yang KB yang non hormonal. KB non hormonal tuh apa sih, Kak? KB yang kita bilang adalah dia kayak KB IUD gitu ya. Itu dia bukan pakai non hormonal gitu ya. Maaf, dia nggak pakai hormonal, jadi dia pakai non hormonal. Nah, memang yang namanya KB seperti itu, semua KB bagus ya guys. Saya nggak bilang nggak bagus. Semua KB bagus. Tapi tergantung pada respon tubuh masing-masing. Terkadang ada beberapa respon tubuh wanita yang akhirnya dia memberikan respon ketika pakai KB itu masih siklus menstruasinya teratur gitu ya. Ada juga ketika dia pemakaian KB, siklus menstruasinya malah nggak teratur, bahkan nggak menstruasi, bahkan hanya flek-flek aja gitu ya. Memang itu menjadi salah satu, saya bilang bukan akibat, tapi dia adalah salah satu respon tubuh yang menunjukkan bahwa memang adanya ketidakseimbangan hormonal seperti itu. Nah, memang kalau misalnya ketidakseimbangan hormonal ini bisa banget dibantu dengan Rosvi ya, teman-teman ya. Jadi Rosvi ini bisa banget membantu untuk wanita-wanita yang setelah penggunaan KB akhirnya dia nggak menstruasi, habis itu siklusnya menstruasinya berkepanjangan, atau nih aku bilang flek-flek aja gitu ya. Itu bisa banget dibantu dengan Rosvi. Cara konsumsinya gimana? Cara konsumsinya itu sehari 2 kali setelah makan ya. Nah, ini yang harus saya tegaskan adalah di sini KB dan Rosvi ini adalah KB dan Rosvi itu berteman, dia nggak musuhan ya. Jadi Rosvi itu tidak pernah menggagalkan program KB Anda ketika teman-teman mengonsumsi Rosvi. Itu yang harus kami tegaskan, karena memang yang namanya KB hormonal itu masih ada potensi sekitar ya berapa persen untuk kebobolannya guys. Jadi keberhasilan itu yang gagal tuh sekitar berapa persen lah. Jadi masih ada potensi untuk hamil setelah penggunaan KB hormonal. Dan banyak sekali apa ya istilahnya, orang berbicara sama saya, teman-teman saya dan segala macam tuh KB suntik kayak kebobolan, padahal dia nggak konsumsi Rosvi dan segala macam. Jadi memang itu penting banget buat teman-teman itu perlu tahu bahwa Rosvi tidak menggagalkan program KB Anda begitu. Nah, kok kita bisa bilang kenapa Rosvi itu bisa menyeimbangkan hormonalnya gitu ya. Jadi Rosvi itu kan ada salah satu kandungan KC Fatimah ya. Nah, KC Fatimah itu sama dengan sebenarnya rumput Fatimah guys. Tapi rumput Fatimah itu ya beda dikit sih bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi yang namanya rumput Fatimah sama KC Fatimah tuh sama aja guys sebenarnya. Nah, dan orang zaman dulu itu banyak sering banget mengonsumsi KC Fatimah tuh jadikan sayur, dijadikan apa ya, lalapan gitu ya. Nah, dan kebanyakan sih mereka yang mengonsumsi KC Fatimah itu memang tujuan mereka utama zaman dulu itu adalah biar siklus menstruasinya teratur kembali. Nah, kok bisa sih gitu? Memang bisa banget si KC Fatimah yang ada di Rosvi ini gitu ya, memiliki sebuah kandungan yaitu phytoestrogen yang bisa menyeimbangkan hormonal dalam tubuh kita gitu. Dan yang teman-teman harus tahu, namanya hormonal itu harus dengan stimulus otak.
Jadi kalau misalnya stimulus otaknya bekerja, maka hormonnya akan menjadi seimbang. Jadi memang harus, kalau misalnya hormon nggak seimbang itu harus dengan pengobatan dari dalam dulu guys, gitu. Dengan cara menstimulus otak, ya. Oke, karena kan minuman nih, kalau misalnya minuman dikonsumsi, akhirnya kan dia melewati darah guys. Jadi penyerapan itu kan melewati darah. Nah, darah itu akan menstimulus otak untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteronnya. Ketika seimbang, maka siklus menstruasi Anda akan teratur. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut, ini ada pertanyaan masuk tadi dari Kak Atik Korea. Kak, banyak yang hamil tapi keputihan. Gimana tuh padahal hamil nggak boleh minum Rosvi? Oke. Jadi gini guys. Yang namanya saat hamil terus keputihan itu adalah hal-hal yang sangat wajar, karena memang ketika hamil itu miswi itu akan kayak lebih lembab dan dia lebih kayak semacam mengeluarkan banyak cairan gitu ya. Dan itu hal wajar sebenarnya keputihan. Tetapi kalau misalnya keputihan udah parah, maksudnya itu memang kalau misalnya hamil tuh jangan sampai keputihan. Nasinya tuh nggak boleh sampai keputihan karena nanti akan berefek pada suatu hal, berefek pada kelahiran prematur dan segala macam. Nah, kalau misalnya keputihan pada saat hamil, memang nggak boleh konsumsi Rosvi, ya. Memang nggak boleh konsumsi Rosvi. Dan disarankan ini tetap harus ke dokter kandungan untuk mendapatkan obat antibiotik, ya, karena memang namanya keputihan itu harus dengan menggunakan obat antibiotik untuk ibu hamil. Begitu, Kak Atik ya. Oke, aku lanjut. Dari Kak Murni nih. Ada pertanyaan Kak Munir nih. Kak Murni. Kak Murni. Kak Nisa yang cantik mau tanya dong, ada konsumen punya masalah menstruasi. Oke. Dia punya menstruasinya bermasalah ya. Setelah dia melahirkan sesar, dia KB steril. Nggak pernah mens, apakah bisa dibantu dengan Rosvi, Kak? Mohon penjelasannya. Oke. Untuk Kak Murni ya, Murni Adinda Nasa gitu. Maksudnya KB steril itu adalah sterilisasi ya, bukan KB ya berarti ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya antara sterilisasi dengan KB. Kalau misalnya sterilisasi itu benar-benar yang tuba falopi Anda tuh dipotong dan diikat. Jadi tuh saluran saluran indung telur. Jadi tuba falopi itu kan diputus guys. Jadi tuh dia istilahnya sel telur tuh nggak akan pernah bisa keluar gitu loh, nggak bisa jalan ke rahim karena memang udah diputus gitu. Nah, ini bukan KB sterilisasi tapi sterilisasi ya Kak Murni. Nah, kalau misalnya melahirkan sesar dan dia KB steril terus nggak pernah mens, apakah bisa dibantu dengan Rosvi? Bisa banget, namanya KB steril tuh sebenarnya non hormonal ya Kak. Maaf, yang namanya sterilisasi itu namanya KB non hormonal, jadi dia memang tidak menggunakan hormon. Kalau misalnya dia habis sesar terus dia nggak dia nggak menstruasi, berarti memang ada masalah dengan hormonalnya. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, memang saran aku sih boleh banget silakan konsumsi Rosvi. Tetapi karena ini habis melahirkan sesar, saran aku sih setelah 3 bulan operasi sesar baru boleh konsumsi Rosvi gitu ya. Itu mungkin karena hormonnya nggak seimbang. Silakan konsumsi Rosvi sehari 2 kali, oke? Gitu. Lanjut. Ada Kak Ati nih. Misalnya saya sarankan cebok pakai rebusan daun sirih, boleh nggak Kak? Boleh sih, boleh banget sebenarnya untuk rebusan daun sirih itu boleh. Tetapi jangan sering-sering karena memang kan kita nggak tahu nih rebusan daun sirih itu berapa mili daun sirih yang kita gunakan, karena memang namanya kadang ada, jadi ibu hamil itu kadang kulitnya jadi sensitif. Kayak saya nih gitu ya. Ketika tidak hamil, saya tidak ada masalah dengan masalah kulit gitu ya. Tetapi ketika saya hamil, kulit aku tuh jadi sensitif banget. Jadi kalau misalnya dia panas jadi gatel, biduran guys gitu kan. Terus kalau misalnya makan apa jadi biduran lagi. Jadi tuh kayak jadi lebih sensitif. Jadi kita, masalah yang saya takutkan ketika nanti dia pakai rebusan daun sirih dan dia ada masalah dengan kulitnya gitu ya, apalagi vagina gitu ya. Terus jadi sensitif, jadi gatel-gatel dan segala macam, saran saya sih stop dulu aja. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja, cebok pakai rebusan daun sirih ya. Dipakai aja tapi jangan sering ya, sehari sekali aja
ya, sehari sekali aja. Terus kalau misalnya langsung gatal-gatal, Miss V-nya stop. Oke? Di stop ya, di stop, terus akan ke dokter untuk minta obat antibiotik. Oke, gitu ya Kak Aci ya. Ada Kak Saskia nih, ya Mbak Nisa yang comel jadi gemes dan jadi nggak ngantuk nyimaknya Mbak. Oh my god, comel, comel. Oke, ada Kak Putri Indah nih. Saya KB sama 2 tahun lebih nggak bisa head Kak, padahal sudah minum Rosvi. Hai Kak Putri, saya boleh tanya, minum Rosvi udah berapa box? Ya, jadi Kak Putri, dia harus aku tekankan juga buat teman-teman di sini yang bergabung ya. Namanya hasil setiap orang itu pasti berbeda-beda. Namanya kita bilang disclaimer ya. Disclaimer orang itu berbeda-beda guys. Ada yang dia konsumsi Rosvi cuma 1 box dia udah menstruasi. Ada juga yang dia harus konsumsi Rosvi sampai 15 box baru menstruasi. Karena apa? Karena namanya Rosvi itu kan kandungannya herbal ya Kak Putri ya. Dan dia tergantung pada metabolisme tubuh dan penyerapan tubuh masing-masing. Kalau misalnya penyerapan tubuhnya bagus, maka nanti hasilnya akan lebih cepat terlihat. Tapi kalau misalnya dia metabolismenya nggak bagus dan penyerapan tubuhnya nggak bagus, misalnya dia gendutan dan segala macam, biasanya penyerapannya agak sedikit lambat. Sehingga sih saran saya tetap harus diteruskan ya, diteruskan minum Rosvinya ya. Terutama sebelum minum Rosvi silahkan tes pack dulu. Kalau misalnya negatif, oke lanjutin. Kalau misalnya positif, silahkan stop minum Rosvinya. Gitu ya. Jadi harus konsumsi Rosvi. Kalau bisa sih konsumsi Rosvinya diterusin terus ya. Oke. Ada Kak Iva nih. Sterilisasi tuh aman nggak sih Kak? Aman banget. Jadi tuh gini loh. Sterilisasi itu adalah untuk suami istri yang sudah memiliki niat tidak memiliki anak kembali. Hai guys, kamu mah jadi namanya sterilisasi itu adalah dimana pasangan suami istri yang memang sudah berkomitmen tidak akan memiliki anak kembali. Nah itu memang disarankan dokter sterilisasi biasanya gitu. Nah sterilisasi itu aman banget sebenarnya, dan bahkan tuh aku pernah punya saudara dan teman terutama. Jadi dari sekeliling aku tuh ada sekitar 4 orang yang sterilisasi, dan mereka tuh benar-benar yang ketika dioperasi gitu ya, bukan dioperasi sih, jadi itu dibius total gitu ya guys, terus tiba-tiba udah bangun udah selesai aja gitu, dan itu sangat aman banget gitu ya. Jadi nggak masalah. Yang penting sih kalau sterilisasi itu, kalau udah sterilisasi yang pasti itu nggak akan bisa punya anak lagi karena dia udah diputus dan diikat. Kalau misalnya pengen punya program anak lagi ya silahkan coba pakai KB IUD dulu. Tapi kalau memang udah jangka panjang nggak pengen punya anak lagi atau selamanya nggak pengen punya anak lagi, cukup dengan 3 anak atau 2 anak, silahkan boleh diskusikan dengan suami menggunakan sterilisasi. Gitu ya guys. Oke. Ada Kak Murni nih. Oke Kak, terima kasih penjelasannya. Sami-sami. Aduh. Oke. Saya lanjut ya. Ada yang dari Kak Fatim Nasa Jepara. Kak mau tanya nih, apakah umur 50 tahun sudah termasuk menopause? Karena udah 5 tahun terakhir udah nggak bisa mens, apakah masih bisa konsumsi Rosvi agar bisa mens? Hai, umur 50 tahun itu sudah menopause ya. Jadi Kak Fatim, umur 50 tahun itu udah menopause. Kalau misal pun minum Rosvi itu pasti tidak akan ada efeknya sama sekali, karena memang kondisinya tubuh tidak bisa menstimulun kembali untuk hormon estrogen sama progesteronnya. Jadi memang sudah benar-benar menopause. Kalaupun misalnya, tapi kalau misalnya punya keluhan keputihan gitu ya, terus gatal-gatal Miss V-nya gitu, itu bisa banget dibantu dengan Rosvi. Tapi kalau untuk mengembalikan siklus menstruasinya kembali itu nggak bisa, karena dia sudah menopause. Umur segitu udah menopause. Sebenarnya tuh dulu itu minimal 55 tahun itu udah menopause, tapi karena perkembangan zaman dan perkembangan abad dan adat istiadat gitu ya, jadi udah perkembangannya semakin maju di dunia kita gitu ya, di sekeliling kita, dan dari pola gaya hidup juga semakin maju gitu ya. Jadi akhirnya kebanyakan sekitar 45 tahun itu sudah menopause gitu ya Kak Fatim ya. Oke.
Lanjut, ada Kak Ayu Daru Artinasa. Kak mau tanya. Alhamdulillah. Kak mau tanya, kalau laki-laki boleh nggak sih konsumsi rospi? Boleh dong. Dengerin ya guys. Ini sering banget ditanyain sama kita, tanyain sama aku juga terutama. Jadi sebenarnya tuh laki-laki tuh boleh banget konsumsi rospi. Bukan berarti kalau laki-laki itu konsumsi rospi itu jadi lekong. No, big no, itu salah guys ya. Gak ada. Rospi itu tidak bisa membuat laki-laki jadi lekong ya. Tetap jadi laki-laki seutuhnya. Hanya saja memang kalau misalnya laki-laki konsumsi rospi itu kayak menaikkan gairah seksualnya dari kandungan kacip Fatimahnya. Orang zaman dulu itu mengonsumsi kacip Fatimah khusus laki-laki untuk menaikkan gairah seksualnya. Gitu kayak Kak Ayu Daru Artinasa. Oke, gitu. Habis ada Kak Murni nih. Murni Arinanasa. Kalau sudah sterilisasi itu sudah nggak bisa punya lagi ya kan Nisa? Nggak bisa, karena tuba fobe dipotong dan diikat gitu. Itu nggak bisa dikembaliin lagi guys ya. Kalau udah dipotong diikat terus dikembaliin lagi lurus gitu nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Jadi memang kalau bisa sih dikondisikan dengan suami kalau memang nggak pengen punya lagi untuk selamanya gitu. Oke? Lanjut. Ada Kak Nikmat, sinyal aku muter-muter terus. Sinyal apa sayanya yang muter-muter gitu ya. Oke. Ada Kak Bella nih. Ada konsumen saya menstruasi lancar, cuma kok keputihannya warna putih kental bau nggak enak ya Kak Nisa. Udah ke dokter spesialis kandungan juga tiap minum obat dari dokter keputihnya berhenti, tapi kalau obatnya habis keputihnya lagi. Gimana itu Kak Nisa ya? Oke, ini kondisi dimana perawatan eksternalnya tidak baik gitu. Nah, tetapi saya harus juga boleh tahu Kak Bella, ini konsumennya umur berapa? Ya, konsumennya umur berapa? Pertama, terus kedua, dia itu sudah mengalami keputihan ini berapa tahun? Itu juga saya perlu tahu. Oke? Nanti saya akan menjawab lebih detail lagi. Gitu. Lanjut. Ada Kak Yani nih. Kak, kenapa ya tensinya agak tinggi gak bisa KB suntik? Oh, kenapa kalau tensinya tinggi nggak bisa KB suntik? Kalau misalnya tensi tinggi nggak bisa KB suntik, itu memang ada pertimbangan, jelas ada pertimbangan. Namanya KB suntik itu kan dia kayak disuntikkan ke dalam sini ya guys. Ya nggak sih, aku tuh nggak pernah pakai KB suntik guys, aku tuh biasanya pakai KB. Biasanya aku minum KB pil. Aku sekarang lagi minum KB pil memang. Aku belum pernah lihat KB suntik, tapi kalau kasih aku KB suntik taruh sini nggak sih? Terus implan taruh sini, bener nggak sih? Nah, kok gue nanya terus gue jawab sendiri ya. Jadi kalau misalnya KB KB suntik terus tensinya agak tinggi nggak bisa menggunakan KB suntik, kemungkinan besar kalau misalnya dia tensinya tinggi terus menggunakan KB suntik itu kayak gagal gitu guys gitu. Jadi memang kalau bisa sih misalnya KB suntiknya nggak bisa digunakan kan bisa pakai KB pil ya nggak. Aku kemarin tuh waktu menggunakan KB terutama masa-masa pandemi kayak gini, dokter kandunganku itu pernah bilang jangan pernah hamil sampai tahun depan karena ya kita tahu ya gitu loh bahwa sekarang itu COVID tuh lagi merajalela di mana-mana gitu ya. Dan kemarin tuh aku benar-benar melihat sebuah data dari temanku yang seorang dokter gitu ya, 75.000 kasus bayi meninggal. 75.000 guys. 75.000 kasus bayi meninggal di Indonesia. Itu yang dari keguguran, dari yang meninggal dalam kandungan, itu yang lahir terus meninggal gitu ya. Jadi itu adalah menurut para dokter itu adalah tingkat kematian yang sangat tinggi. Jadi dia tuh sangat sangat kematian yang sangat tinggi gitu. Jadi memang jadi tuh dokterku tuh pernah bilang sama aku jangan pernah sampai hamil tahun inilah gitu sampai vaksin tuh keluar karena memang kondisinya tuh bener-bener yang urgent banget. Jadi teman-teman yang mau pengen program hamil sih saran aku mending program hamil tahun depan. Karena kemarin tuh ada penelitian terbaru, kalau misalnya teman-teman tuh hamil di masa pandemi, terus teman-teman tuh kena COVID, terus teman-teman tuh kena dalam
kondisi hamil kena COVID-nya gitu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bayinya jadi cacat, bayinya itu jadi cacat. Yang kedua adalah bayi bisa meninggal dalam kandungan. Gitu. Jadi memang kalau saran aku sih, aku kemarin disuruh milih nih. Disuruh milih 3. KB implan, KB pil atau KB patch gitu ya. 4 deh sama KB suntik. Waktu itu aku disuruh milih mau yang mana mbak gitu kan. Terus aku mikirkan, oke, kayaknya lebih enak pakai KB pil ya daripada KB suntik, KB implan, and KB patch gitu ya. Dan kalau KB pil itu kan kayak kita minum gitu ya. Jadi aku kurang tahu sih KB suntik itu kenapa, maksudnya ditaruh di mana, tapi pasti ada pertimbangan kenapa KB suntik itu nggak boleh digunakan saat tensi agak tinggi. Mungkin nanti KB suntiknya jadi bisa gagal karena tensinya agak tinggi gitu. Oke, ada Kak Putri nih. KB suntik di belakang Kak. Oh, aku kan nggak tahu. Aku jadi aku sama sekali nggak pernah pakai KB suntik sih guys. Jadi aku bener-bener yang oke, mungkin ini ada sebuah ilmu baru, yaitu KB suntik lewat dari belakang. Mungkin kapan-kapan kalau aku pengen coba KB suntik, aku bisa melihat dan mengecek KB suntik kayak lewat mana gitu ya. Oke, lanjut. Ada Kak Anis Nasa Jepara. Kanisa mau tanya, apakah mengonsumsi rospi bisa menghilangkan keputihan untuk selamanya? Hai, namanya keputihan itu udah tidak datang dalam selamanya. Ya, namanya keputihan itu guys, itu nggak datang selamanya. Dia itu akan datang ketika memang ada jamur, bakteri, dan kuman, dan ada misfi. Nah, terkadang namanya kuman, bakteri, dan jamur itu suka dengan hal yang lembab. Jadi, muncul keputihan itu dari bagaimana perawatan eksternal kalian semua. Nah, teman-teman, kalau misalnya perawatan eksternal misfinya kalian tuh salah. Misal nih, yang pertama, teman-teman itu nyebok misfi itu ketika habis BAK BAB itu dari belakang ke depan. Ya otomatis tuh bakteri yang ada di anus pindah semua di misfi guys, gitu ya. Jadi pasti keputihan. Kedua, kalau misalnya habis BAK dan BAB, misfinya nggak dikeringin, langsung dilap gitu ya. Maksudnya nggak dikeringin, langsung pakai dalam. Itu kan akhirnya jadi lembab guys. Namanya bakteri, jamur, kuman tuh seneng banget dengan hal yang lembab gitu ya. Tuh. Terus sering banget juga teman-teman yang membersihkan misfi gitu ya, itu nggak lihat tangannya tuh bersih apa kotor gitu ya. Jadi ada kan jamur-jamur, kuman-kuman, terus bakteri-bakteri yang ada di tangan kita itu pindah semua ke misfi. Nah ini penting banget buat teman-teman. Kalau bisa ya, kalau misalnya muncul keputihan, please banget buat buat dilihat dulu cara-caranya bagaimana perawatan misfi dengan baik dan benar. Yang pertama yang seperti tadi saya bilang. Terus namanya keputihan tuh nggak mesti datang untuk selamanya. Dia itu pasti akan keputihan. Dia pasti akan muncul ketika keputihan tidak normal ya. Ketika perawatan misfi kita tidak benar. Dan semua wanita itu pasti keputihan normal. Kalau keputihan normal itu sangat bagus dan dia datang di sebelum menstruasi dan sudah menstruasi. Jadi semua wanita pasti akan keputihan. Tapi kalau keputihan normal, it's good. Jadi nggak perlu khawatir. Don't worry guys, gitu ya. Jadi perlu kita tahu itu keputihan yang baik atau tidak gitu ya. Terus kalau misalnya rospi bisa menghilangkan keputihan untuk selamanya, hai guys, namanya rospi itu nggak bisa menghilangkan keputihan yang baik untuk selamanya. Pasti kita akan selalu keputihan. Tapi kalau misalnya dia keputihan tidak normal, dikonsumsi dengan rospi itu sembuh, tergantung pada perawatan misfi kalian. Kalau perawatan misfi kalian tidak benar, pasti akan muncul keputihan itu lagi. Gitu ya. Semua tergantung bagaimana perawatan misfi kalian. Kalau rospi di sini itu lebih ke menyembuhkan ya, menyembuhkan untuk keputihan yang saat itu ada gitu ya. Oke. Umurnya dari Kak Bella nih. Umurnya kurang lebih 33 tahun. Katanya hampir 1,5 tahun Kak. Pengen minum rospi aja. Bisa nggak Kak Nisa? Oh, ini kondisi dimana hormonnya nggak seimbang dan perawatan misfinya tidak baik dan benar. Boleh banget silakan konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan. Oke.
Kalau bisa sih sama dibarengin dengan perawatan eksternal MISFI. Misalnya setelah BAK dan BAB silakan MISFI-nya dilap menggunakan tisu atau handuk sekali pakai. Kedua, jangan pernah mencebok MISFI dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Terus yang ketiga, kalau bisa menggunakan celana dalam yang berbahan dasar katun. Karena kita tahu celana dalam model sekarang adalah berbahan-bahan yang seksi-seksi gitu ya. Jadi tapi tidak menyerap keringat. Gitu ya guys. Gitu ya Kak Bella ya. Oke, lanjut. Ada Kak Murni nih. Kak, konsumen saya nikah sudah 14 tahun. Mens lancar tiap bulan. Tapi kok belum hamil-hamil? Apakah dengan rutin konsumsi rosmi bisa hamil dan harus berapa kali minumnya dalam sehari? Mohon penjelasan ya kak. Apakah masih bisa hamil atau tidak? Tidak, karena cek ke dokter itu semuanya normal. Hai Kak Murni, ini yang sering harus tanyakan kepada wanita-wanita yang lagi program hamil, ya. Silahkan Kak Murni tanyakan kepada konsumennya. Sekiranya yang diperiksa itu istrinya doang atau sama bapaknya, ya. Yang namanya, ini harus teman-teman harus tahu ya. Ini penting banget. Ini adalah stigma Indonesia. Saya paling nggak suka dengan stigma Indonesia. Jadi, kalau misalnya teman-teman itu udah bersuami istri, terus nggak hamil-hamil, pasti disalahkan adalah perempuannya. Betul tidak? Betul. Asal teman-teman tahu ya, yang namanya program hamil itu udah sepertiganya sperma laki-laki, sepertiganya sel telur perempuan, dan sepertiganya adalah kuasa Allah SWT, ya. Jadi, kalau misalnya yang perempuan doang diperiksa dan normal, tapi taunya sperma laki-lakinya nggak bagus, ya itu mana gimana bisa hamilnya, guys. Karena sperma suaminya nggak bagus, gitu. Nah, saran aku sih, kalau misalnya 14 tahun, udah menstruasinya lancar tiap bulan, belum bisa hamil-hamil, iya harus diperiksakan laki-lakinya. Sekarang banyak banget namanya dokter andrologi, itu adalah dokter yang memeriksakan hasil kualitas sperma, ya. Itu penting banget buat bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi pengen banget program hamil. Silahkan silahkan coba suaminya diperiksa juga bagaimana kualitas spermanya. Kan percuma, nih si istri udah periksa nih, si suami nggak pernah periksa, sama berhubungan badan nggak pernah punya anak, taunya bermasalah adalah sperma laki-lakinya. Nah, sama 14 tahun itu apa aja ya yang dikerjakan gitu kan, percuma gitu loh, 14 tahun kita menunggu gitu. Tapi kok misalnya dua-duanya bagus nih, cowok sama ceweknya bagus, nah ini yang harus ditanyakan. Memang kalau misalnya rutin menstruasi tiap bulan, tapi saya harus tahu apakah rutin menstruasi tiap bulan tuh selalu tanggal yang sama, ya itu pasti selalu tanggal yang sama gitu ya. Terus siklus menstruasinya itu berapa hari, itu perlu tahu. Karena ketika misalnya menstruasinya itu setiap bulan, iya setiap bulan, tapi nggak dengan tanggal yang sama, dia selalu berubah-ubah siklus menstruasinya gitu ya. Misalnya maju 1 minggu, mundur 1 minggu, maju 3 hari, mundur 4 hari gitu ya. Itu akan berpengaruh pada namanya kayak perhitungan masa suburnya. Nah, banyak banget yang kesalahan pasutri zaman sekarang adalah dia tidak bisa menghitung masa suburnya. Masa subur itu dihitung 12-14 hari sebelum menstruasi muncul dan 12-14 hari setelah menstruasi selesai. Itu adalah masa subur yang paling bagus untuk wanita-wanita yang sedang program hamil. Nah, kalau misalnya lagi pengen program hamil, silakan berhubungan badan saat masa subur, guys. Karena potensi berhubungan badan saat masa subur itu adalah tinggi terjadinya kehamilan gitu. Jadi please banget silakan coba Kak Murni konsumen tanyakan apakah memang siklus menstruasinya itu teratur setiap bulannya dan setiap tanggalnya gitu ya. Terus kalau misalnya belum pas tanggalnya, misalnya masih mundur cantik gitu, silakan terusin konsumsi rosvinya gitu ya. Kita bantu dengan bantu dengan menyeimbangkan hormonnya dulu. Terus ini juga kalau misalnya nanti konsumennya siklus menstruasi udah teratur nih tiap tanggalnya terus dan bisa menghitung masa suburnya, nanti silahkan suami sama istrinya berhubungan badan saat masa subur. Terus setelah berhubungan badan ya, sebelum berhubungan badan silakan
sebelum berhubungan badan, silakan foreplay dulu. Ya, foreplay dulu pertama. Terus habis foreplay, silakan berhubungan badan dengan suami dan istri yang sah gitu ya. Terus kalau udah ejakulasi, jangan langsung dicuci miswinya. Ya, tunggu 30 menit guys. Tunggu 30 menit. Kalau bisa panggul ke bawah itu lebih ditinggiin lagi daripada badan. Jadi dikasih apa sih, kayak dikasih bantal atau guling jadi agak lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya terus 30 menit lah, 30 menit kayak gitu terus, oke? Gitu. Lanjut. Ada Kak Bella. Oke Kak Nisa, terima kasih Kak Nisa yang luar biasa. Hey, thank you Kak Bella. Sini semua orang yang bisa bergabung di sini juga semuanya luar biasa. Antusiasnya keren. Oke. Ada Kak Anis nih. Oke Kak Nisa, makasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ada Kak Rohmatun nih. Gimana caranya mengetahui Mas subur Kak sedangkan nggak pernah datang bulan? Hey, kalau misalnya nggak pernah datang bulan, silahkan dibantu dengan rospi dulu sehari 2 kali setelah makan untuk menyeimbangkan hormonalnya agar bisa menghitung masa subur. Kalau bisa nggak pernah datang bulan, nggak bisa ngitung masa subur guys ya. Jadi harus datang bulan dulu baru bisa ngitung masa subur. Ya gitu Kak Rohmatun. Oke. Silakan yang teman-teman punya keluhan siklus menstruasi nggak teratur atau apa namanya keputihan dan segala macam, silakan konsumsi rospi sehari 2 kali. Tapi ini yang juga harus aku ingatkan buat teman-teman yang tidak memiliki keluhan ya. Kamu harus berinvestasi guys ya. Aku bilang nih ya, nggak cuma kulit aja yang punya anti aging ya, tapi Miswi itu anti aging. Why? Karena kita tuh bisa kayak lebih berinvestasi ke Miswi agar tidak terjadi namanya kanker serviks, kista dan miom atau tumor ya. Nah, please teman-teman harus lebih berinvestasi ke Miswi. Memang Miswi itu nggak kelihatan guys, dia sama sekali nggak kelihatan. Beda dengan kulit, kok kulit pasti kelihatan ya. Tapi kalau misalnya Miswi itu kan nggak kelihatan, tapi akan kelihatan itu dalam investasi jangka panjang. Jadi silakan teman-teman berinvestasi untuk merawat Miswi-nya ya dengan ya aku bilang namanya anti aging juga gitu ya. Anti aging nggak cuma kulit guys, Miswi juga gitu ya. Jadi silakan konsumsi rospi yang nggak punya keluhan nih ya. Silakan konsumsi rospi sehari sekali ya, sehari sekali dan diminum kayak puasa Daud. Jadi Senin minum, Selasa nggak minum, Rabu minum, Kamis nggak minum kayak gitu. Dijeda 1 hari gitu. Kenapa? Karena di situ rospi itu ada kandungan kunyit pepet, kunci pepet, kunyit putih sama kayu rapat yang bisa banget membantu untuk mencegah namanya kanker serviks, munculnya kista, miom, dan tumor. Gitu ya guys. Ingat ya, namanya mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya, aku pengen kasih tau ke teman-teman. Teman-teman silahkan ya, silahkan. Aku pengen banget sebenarnya sih. Aku tadi udah ngomong sama Kak Bella. Aku mau menyediakan 3 box rospi untuk 3 orang pemenang, yaitu 2 testimoni terbaik sama 1 pertanyaan terbaik. Nanti akan dipilih oleh admin aku tercinta gitu ya, yang akan pilih pemenang. Nanti silahkan teman-teman bisa banget nge-share testimoninya di kolom komentar sini, kolom komentar live ini. Nanti akan langsung dibaca oleh admin aku yang sudah bergabung gitu ya. Yang sudah bergabung dia akan baca baca semua testimoni di sini. Nanti akan dipilih 3 orang pemenang, 2 pemenang testimoni sama 1 pertanyaan terbaik ya. Nah, untuk pemenangnya nanti hadiah pemenang akan aku kirim ke Kak Bella semua, ke 1 alamat yaitu Kak Bella. Nanti silakan nama pemenang besok bisa mengambil hadiahnya di Kak Bella, dan nama pemenang akan kami umumkan jam 12 siang besok. Jam 12 siang besok ya. Jadi silahkan saya berikan waktu dari malam ini sampai jam 12 besok untuk menuliskan testimoni ya. Testimoni nanti akan aku pilih 3 pemenang, 2 testimoni, 1 pertanyaan terbaik. Oke? Gitu. Ada dari Kak Bella nih. Aduh, mati gue. Bentar ya guys, agak sedikit perih nih. Oke.
Aku agak kurangi ya guys. Kadang gue lupa diri guys kalau gue lagi sakit ininya. Oke, ada dari Kak Bella nih. Kalau Rosvi bisa diminum laki-laki nggak untuk meningkatkan kualitas sperma nggak? Gitu nggak ya Kak Nisa? Nggak bisa. Jadi Rosvi itu tidak bisa untuk meningkatkan kualitas sperma. Dia hanya untuk menaikkan gairah seksual laki-laki dan bisa boleh dikonsumsi oleh laki-laki. Gitu ya Kak Bella ya. Oke, ada Kak Ulfa nih. Aduh, banyak semut. Hadir Kak Nisa dari Pulau Parang, Karimun Jawa. Hai, iya aku kangen banget Karimun Jawa, Cin. Aku udah lama gak Karimun Jawa. Alhamdulillah Kak, habis lahiran saya minum Rospi nyari agak mendingan. Wih, cucok, testimoni. Habis itu ada Kak Septia nih. Kak, temanku bisnya sering gatal-gatal, terus sebaiknya minum Rospi sehari sekali apa sehari 2 kali? Sehari 2 kali dong, guys. Gitu ya Kak Septia ya. Kak Septia, silahkan. Septia malam ini. Itu Sepia deh, ya Allah, aku garing banget deh. Kak Septia silahkan temennya konsumsi Rospi sehari 2 kali. Oke, gitu. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan. Aku pengen ngasih pengumuman, yaitu aku akan menyediakan 3 box Rospi untuk 3 orang pemenang. Aku akan mengambil 2 pemenang testimoni terbaik sama satu pertanyaan terbaik. Nah, nanti silakan teman-teman bisa nge-share testimoninya dan testimoninya di kolom komentar di live malam hari ini. Nanti akan timku baca dan timku akan memilih gitu ya. Admin aku tercinta akan memilih siapa pemenangnya sampai jam 12 siang besok. Jadi aku memberikan waktu sampai jam 12 siang besok guys. Jadi silahkan teman-teman mau nulis sekarang juga boleh, mau nulis besok pagi juga boleh gitu ya. Nggak mesti harus testimoni pribadi. Testimoni tetangga juga boleh kalau udah konsumsi Rospi, atau testimoni konsumen juga boleh di-share di sini. Oke, gitu ya guys. Terus aku mau ngasih tahu apa lagi ya. Oh iya, nanti nama pemenangnya akan 3 box Rospi itu akan aku kirim, hadiah untuk pemenang akan aku kirim ke alamatnya Kak Bella, satu alamat. Jadi teman-teman nanti yang besok udah dapat pengumuman pemenangnya siapa, boleh banget ngambil hadiah di tempatnya Kak Bella. Gitu ya guys. Ada Kak Bella nih. Minum air hangat dulu Kak Nisa. Iya, aku tuh harus air panas guys. Sekarang tuh nggak boleh minum air dingin, air biasa tuh nggak boleh, tapi air panas. Dan aku nggak boleh minum gula, tahu nggak guys? So, sedih banget nggak sih? Aku nggak boleh minum gula, nggak boleh minum apa-apa. Jadi aku makin kurus deh. Oke. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, kita punya TikTok guys. Ada Kak Putri nih, testimoni diri sendiri Kak ketika pakai Rospi atau gimana? Aku udah bilang, silahkan, boleh banget testimoni tetangga, testimoni diri sendiri gitu ya, atau testimoni kakaknya, adiknya setelah menggunakan Rospi. Keluhannya apa, manfaatnya dia dapat setelah konsumsi Rospi apa, gitu ya. Woi, ada pertanyaan masuk nih, Cuco. Dari Kak Murni Adinda Nasa. Adinda. Nama adikku juga Dindal tuh. Kak mau tanya nih, kalau tanya lagi boleh, boleh banget dong. Kak Disa yang centil. Oh my god, gue dibilang centil. Iya sih, suamiku juga ngomong gitu. Ada konsumen aku, dia wanita usia 34 tahun dan sejak masih gadis sampai sekarang nggak pernah menstruasi. Apakah bisa konsumsi Rospi rutin bisa menstruasi? Nggak bisa. Ini namanya amonari primer. Jadi bukan amonari sekunder. Kalau misalnya dari pertama kali dia nggak pernah menstruasi sampai umur 34 tahun, dia amonari primer. Nah, kalau dalam kondisi ini memang saran aku tetap harus ke dokter. Berarti dia ada salah satu hormonnya yang lebih menonjol. Misalnya hormon tiroid atau hormon testosteronnya dan segala macamnya. Jadi perlu diperiksakan ke dokter. Lebih ada pemeriksaan lebih lanjut, lebih detailnya lagi masalah hormonalnya. Ini nggak bisa dibantu dengan Rospi sih. Jadi tetap harus dengan penanganan dokter Kak Murni. Karena memang itu ada kayak apa ya, ada kayak penanganan khusus buat orang-orang yang kena amonari primer gitu deh. Oke, abis ada Kak Iva nih. Kak, kalau menopause disarankan minum Rospi apa tidak ya Kak? Hei, kita perlu tahu keluhannya apa. Kalau misalnya keluhannya keputihan, boleh banget konsumsi Rospi. Tapi kalau dia mau keluhan yang mensikuskan kembali menstruasinya, tidak bisa.
Karena namanya orang menopause sudah tidak punya hormon estrogen dan progesteron, gitu ya Kak Iva ya. Jadi percuma minum Rosvi, tapi untuk menaikkan stimulan hormonnya nggak akan naik-naik karena memang nggak akan pernah seimbang karena memang sudah istilahnya programnya tubuhnya tuh tidak bisa memproduksi kembali untuk hormon estrogen dan progesteronnya. Gitu Cin. Oke, ada Kak Sania nih udah testimoni cucok. Nah, ini gue suka banget. Oke. Ada ini banyak banget yang masuk testimoninya. Ada yang testimoni masuk, boleh banget nanti silakan teman-teman ya tulis testimoninya di kolom komentar sampai besok hari jam 12. Nanti pengumuman pemenangnya jam 12. Oke, pengumuman pemenangnya siapa? Nanti kita udah bentukkan flyer dan kita share di grup ini oleh Kak Bella. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ini ada yang apa nih? Sekarang jadi langganan sering beli Rospi tapi belinya nggak di aku, kan garing banget. Ih, nggak apa-apa. Tahu nggak sih, ini kata suamiku ya, ini kata suamiku. Yang namanya rezeki itu kita nggak bisa milih memang orang mau beli di kita atau mau beli di mana, kata suamiku nih gitu. Tetapi percayalah, ketika satu pembeli itu hilang di hadapan kita, maka Tuhan akan memberikan lebih dan lebih besar, sekitar 1000 kali lipatnya pembeli kepada kita, karena kita udah berusaha ikhlas untuk ya sudah gitu loh, ya sudah, ini bukan jalan rezekiku gitu. Percayalah guys, itu aku rasakan pernah gitu. Oke. Kok aku nggak jualan sih, lebih ke lebih belajar, namanya ikhlas guys. Namanya belajar ikhlas tuh luar biasa gantinya. Oke. Ada Kak wih gila, ada udah masuk nih testimoni. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini udah, wow, udah nggak terasa 1 jam guys. Gue kalau ngomong emang nggak kerasa gitu. Sampai kadang tuh aku berpikir, aku kok cerewet banget ya, kayak kompor meleduk gitu. Oke, aku juga mau ngasih tau buat teman-teman semua yang bisa bergabung di sini. Kita punya TikTok loh guys. Rosvi Official punya TikTok. Gue tunjukin TikToknya guys. Jadi Rosvi itu punya TikTok guys. TikToknya keren banget. Ada gue soalnya. Salah. Rosvi. Jadi silakan teman-teman yang punya TikTok di sini, tolong bisa add TikTok kita ya, add TikTok Rosvi, karena di situ ada aku. Jadi silahkan teman-teman bisa banget nih. TikTok kita adalah NASA. Kelihatan nggak sih guys? Nggak kelihatan ya? Oke, aku kasih tahu namanya NASA _Rosvi Official ya. Jadi namanya NASA _Rosvi Official. Di sini ada aku nih. Itu ada TikTok aku guys. Nih. Tuh ada TikTok aku guys. Jadi aku emang ada di situ. Jadi silakan follow TikToknya Rosvi. Nih, aku juga di sini. Kenapa sih ini susah banget? Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Nah ini ada TikTok Eke, silahkan kalian follow TikToknya Rosvi ya, di NASA _Rosvi Official, atau teman-teman search aja di TikTok NASA Rosvi, itu bakal klik pengguna bakal keluar TikToknya kita. Gitu ya teman-teman ya, silahkan follow, jangan lupa juga fanpage dan segala macam, banyak informasi penting di TikTok kita. Oke. Terus juga bisa buat teman-teman yang pengen banget bertanya sama aku tentang Rosvi ya, silakan boleh banget add pertemuan Facebook aku, terus bisa langsung messenger aku karena aku akan langsung bales pertanyaannya gitu, atau di nomor WA di 0821 3385 3385 gitu ya. Kak Murni Cece Kanisa bener centil kan? Emang iya gak tahu aja, aku mah artis TikTok.
TikTok, artis kampung. Nggak sih, aku memang gimana ya guys, emang dari dulu aku emang kayak gini gitu loh. Jadi bukan centil lagi, kebangetan centilnya urat malu. Kalau centil tuh punya malu sih bagus ya gitu. Ini kebetulan centil tapi nggak ada urat malunya. Urat malu udah putus soalnya. Udah putus. Jadi silakan ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan kayak aku, jangan punya harus punya urat malu ya. Kalau aku udah nggak punya urat malu guys, dari dulu udah nggak punya. Oke, oke gitu teman-teman, makasih buat bisa gabung di live malam hari ini. Thank you so much udah stay tune juga dengerin aku ngomong, kita diskusi bareng, bahkan kita banyak pertanyaan masuk dan aku langsung jawab. Aku seneng banget dengan antusiasnya teman-teman yang di sini. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu, terutama nanti kapan-kapan aku pengen buat live bareng di Facebook aku. Jadi kita akan lebih ke sesi curhat mencurhat gitu ya. Kan bosen ya kalau misalnya kita ngomongin Roswi terus gitu. Kita kadang ngomongin tentang gimana sih Kak menaikkan gairah seksual suami, atau bagaimana posisi seks dan segala macam. Oh, aku akan jawab. Oke, guys, gitu. Nanti kapan-kapan aku akan buat jadwal. Oke, gitu ya. Oke, makasih buat teman-teman udah stay tune. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow TikToknya Rosvi, sama follow Instagramnya Rosvi. Terus juga bisa follow di Facebook aku, bisa add pertemanan di Facebook aku biar bisa lebih deket lagi sama aku, bisa tahu kegiatanku apa aja gitu ya. Dan boleh banget buat teman-teman yang pengen messenger aku mau nanya langsung juga boleh. Bisa di WA juga. Tadi aku kasih nomornya di 082133853385. Atau minta ke Kak Bella. Kak Bella juga punya nomorku gitu. Thank you buat teman-teman yang sudah bisa bergabung dengan aku. Terima kasih atas antusiasnya dan waktunya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Bye bye. Mwah.